Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 9, kami akan mempresentasikan mengenai visualisasi data popularitas games di Steam. Perkenalkan, nama saya Stefan Medusanto dengan NIM 196230118 dan teman saya Jonathan dengan NIM 165230118, Bona Ventura dengan 165230144 dan Kenneth Alexander dengan NIM 165230186. Lalu saya akan membahas mengenai latar belakang. Seiring waktu, jumlah pemain game di dunia bertambah banyak. Hampir seluruh gamers di seluruh dunia kenal dengan Steam. Lantas, apa itu Steam? Steam adalah cuci mobil. Salah. Steam adalah layanan distribusi digital games oleh Valve. Nah, pengguna Steam di seluruh dunia berjumlah 132 juta pengguna aktif bulanan dan 69 juta pengguna aktif harian. Steam menyediakan hampir 50.000 game untuk dimainkan para gamers. Untuk memudahkan mengetahui informasi jumlah games dan pemainnya, dalam Steam digunakan visualisasi data. Nah, visualisasi data ini digunakan untuk mengubah informasi yang cukup kompleks dan rumit menjadi mudah dipahami oleh banyak orang. Nah, visualisasi data ini juga digunakan untuk melihat pola, tren, dan hubungan dalam data, serta digunakan untuk mempermudah pengambilan suatu keputusan, baik promosi game ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas analisis data yang telah kita lakukan, mulai dari deskripsi data dan file, karakteristik data, statistiknya, visualisasi, dan juga korelasi yang ada antara atribut kuantitatif. Pertama adalah deskripsi data dan file. Nah, ini adalah beberapa sampel dari datasheet yang ada. Di sini bisa dilihat kalau ada 8 atribut. Datasheet ini terdiri dari 83.789 baris dan 8 kolom. Di sini ada 8 atribut, yaitu pertama adalah game name. Game name ini adalah nama dari game yang datanya ditampilkan. Tahun adalah tahun di mana data itu berasal. Bulan adalah bulan yang berhubungan dari data itu berasal. Average adalah rata-rata pemain dalam satu bulan. Gain adalah perbedaan jumlah pemain dari bulan sebelumnya ke bulan sekarang, dan peak adalah jumlah puncak pemain pada bulan itu. Average peak percentage adalah persentase average dari jumlah puncak pemain. Terakhir, mon6 adalah kode yang diberikan untuk setiap bulan, misalkan Januari 1 dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik data. Karakteristik data dari yang pertama adalah game name. Game name ini adalah sebuah data yang memiliki karakteristik kategorial nominal. Di sini sudah dibuatkan tabel frekuensi untuk melihat beberapa nama game yang ada pada datasheet ini. Selanjutnya adalah year. Year juga bersifat kategorial nominal. Year pada datasheet ini dari tahun 2012 sampai 2021. Di sini sudah ada tabel frekuensinya. Selanjutnya adalah month. Month adalah bulan, tentunya dari Januari sampai Desember. Di sini sudah ada tabel frekuensinya. Selanjutnya adalah month 6. Month 6 itu 1 sampai 12 bersesuaian dengan jumlah bulan yang ada. Selanjutnya ada average, AVG. AVG ini adalah sebuah atribut kuantitatif diskrit. Dia memiliki range dari sekitar 1.584.886 dan juga minimumnya adalah 0.
Selanjutnya adalah gain. Gain juga merupakan atribut yang memiliki tipe data kuantitatif discrete. Range-nya adalah dari min 250.248 sampai 426.446. Selanjutnya adalah peak. Peak juga merupakan atribut kuantitatif discrete. Range-nya adalah dari 0 sampai 3.236.27. Selanjutnya adalah average peak percentage. Ini bersifat kuantitatif rasio. Artinya dia merupakan sebuah nilai dari 0 sampai 100%. Di sini sudah ada beberapa contohnya. Selanjutnya kita akan membahas statistik dari datasheet ini. Nah, pertama ini sudah ada sampel dari 5 data paling atas yang ada pada datasheet ini. Dapat kita perhatikan kalau game name-nya di sini semuanya adalah 100% score and juice. Semua data ini berasal dari tahun 2014 dan dari bulan Maret sampai Juli. Pada bulan Maret, pemain rata-ratanya adalah 0,11. Gain-nya adalah not a number karena ini adalah data pertama dan tidak ada bulan sebelumnya untuk dibandingkan. Pemain puncak pada bulan Maret adalah 3, sehingga average peak percentage-nya adalah 0,11 per 3 kali 100%. Di sini 3,6667%. Pohon 6-nya adalah 3 berkorespondensi dengan bulan Maret sebagai kodenya. Selanjutnya ini adalah datasheet yang sudah kita sort dengan average sehingga descending dari average paling tinggi ke average paling rendah. Di sini ada 5 data teratas. Ternyata semua gamenya adalah PUBG dengan average sekian. Selanjutnya adalah datasheet yang sudah disort dengan average minimal, yaitu dari paling rendah. Di sini sudah ada 5 data teratas dan average-nya 0 semua. Selanjutnya adalah statistik untuk average. Statistiknya di sini ada rata-rata untuk average 2792 sekian. Standar deviasinya 26.484. Persentil ke-10 16,22. Persentil ke-25 53,25. Persentil ke-50 204,27. Persentil ke-75 771,65. Persentil ke-90 2812. Dan nilai max-nya adalah 1.584.886 dan minimalnya adalah 0. Apa yang kita dapat dari data ini? Pertama adalah bahwa setiap game memiliki jumlah average yang sangat bervariatif yang kita dapat lihat dari standar deviasinya. Kedua, dapat kita perhatikan kalau dari persentil ke 90 sampai nilai max-nya adalah sangat jauh sekali. Ini artinya ada ketimpangan berat pada bagian atas data ini. Sehingga misalkan kalau kita mencari persentil ke 99% ya, datanya tuh akan sangat berbeda dari misalkan ke 98%. Selanjutnya adalah statistik untuk game. Sama dengan average tadi, ada kata-katanya minus 10. Standar deviasinya 3789. Persentil ke 10 adalah minus 212. Persentil ke-25 minus 38, persentil ke-50 minus 1, persentil ke-75 22, persentil ke-90 169, dan nilai max-nya dan nilai min-nya sekian. Yang kita dapat dari data ini adalah bahwa mayoritas game lebih cenderung untuk rata-rata pemainnya untuk berkurang atau tidak tumbuh dibandingkan positif. Nah, selain itu juga sama seperti average, data ini sangat bervariatif. Lalu ada ketimpangan yang sangat besar juga di atas, dapat dilihat dari persentil 90 dan nilai max-nya. Selanjutnya adalah statistik untuk peak. Rata-rata peak di sini adalah 5.518. Standar deviasinya adalah 50.155. Persentil ke-10 adalah 47, persentil ke-25 adalah 138, persentil ke-50 adalah 502, persentil ke-75 adalah 1741, persentil ke-90 adalah 6143, dan nilai ekstrimnya adalah sekian.
Yang kita dapat dari data ini adalah bahwa data peak sangat bervariatif sekali. Dapat dilihat dari standar deviasinya yang mencapai puluhan ribuan. Lalu, nilai ekstrimnya yang sangat tinggi dibandingkan dengan persentil 90-nya. Sama dengan data-data sebelumnya, ini menunjukkan ketimpangan yang sangat amat besar pada data di atas. Perubahan persentil sebanyak 0,00001 saja bisa merubah data sebanyak ratusan ribu. Nah, sekarang akan dilanjutkan ke visualisasi. Nah, sekarang masuk ke tahap visualisasi data. Pertama di sini ada bar chart perbandingan nilai rata-rata average 2 game pada tahun 2020. Bar chart ini memiliki perbandingan antara game Counter-Strike Global Operation atau CSGO dan Dota 2. Nah, grafik memberikan perbandingan visual tentang popularitas puncak 2 game selama tahun 2020. Tinggi batang pada grafik mencerminkan rata-rata puncak pemain untuk masing-masing game. Nah, dapat disimpulkan dari grafik ini, CSGO memiliki popularitas puncak yang lebih tinggi pada tahun 2020. Penggunaan warna yang berbeda pada batang chart membantu membedakan antara 2 game yang sedang dibandingkan dengan lebih jelas. Jadi, bar chart dipilih ini karena dia memudahkan penampilan perbandingan dari kategori yang berbeda. Jenis chart yang ini emang tepat digunakan jika kita memiliki data yang terpisah di berbagai kategori atau grup. Berikutnya ada perubahan terhadap waktu. Di sini ada line chart dari perbandingan average player pada tahun 2020 dan perbandingan game pada tahun 2020 untuk game CSGO dan Dota 2. Nah, melalui grafik ini kita dapat melihat perbandingan. Yang atas itu perubahan rata-rata pemain kedua game dari bulan ke bulan, dan yang bawah membandingkan peningkatan pemain atau gain antara kedua game yang sama. Ya, ini memberikan informasi tentang seberapa besar peningkatan atau penurunan pemain dari bulan ke bulan. Melalui kedua subplot ini kita dapat mengidentifikasi pola atau tren bulanan untuk setiap game. Misalnya pada bulan April, gain CSGO mengalami lonjakan turun. Dengan membandingkan 2 game, kita dapat melihat apakah ada perbedaan dalam penerimaan pemain di tahun tersebut. Nih, misalnya Dota 2 lebih stabil daripada CSGO yang memiliki fluktuasi yang lebih besar dalam jumlah pemainnya. Berikut adalah cara mendapatkan visualisasi di atas. Kodenya sebenarnya mirip-mirip semua. Intinya itu membaca CSV-nya, mensortir untuk data yang diinginkan, lalu langsung dibuat plot. Ya, bedanya ya di sortir sama plotnya sih. Kemudian line chart ini digunakan karena line chart itu cocok atau lebih tepat digunakan untuk melihat progres suatu data baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Berikutnya ada hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Di sini ada 2 grafik. Yang pertama ini grafik stack bar chart, nilai average pemain game Ark Survival Evolved per tahunnya dan per bulannya. Nah, grafik menunjukkan bagaimana rata-rata pemain game berubah dari bulan ke bulan selama periode 2016 hingga 2020. Pemisahan warna pada setiap batang menunjukkan kontribusi masing-masing bulan terhadap total rata-rata pemain pada tahun tersebut. Bulan-bulan tertentu di mana game mencapai puncak kinerja tertinggi seperti 2020 dan terendah seperti 2019 tahun maksud saya, dapat terdeteksi oleh grafik ini. Pemisahan warna pada setiap batang memungkinkan pembaca untuk melihat kontribusi masing-masing bulan terhadap total rata-rata pemain pada tahun tersebut. Ya. Dan grafik yang kedua adalah nilai average jet set radio, bentuknya pie chart. Nah, pie chart ini memberikan gambaran tentang seberapa besar kontribusi masing-masing bulan terhadap total rata-rata pemain di game jet set radio selama periode tersebut.
Sektor pada grafik pie menunjukkan persentase rata-rata pemain untuk setiap bulan. Anda dapat mengidentifikasi bulan-bulan dengan kontribusi yang tertinggi dan terendah dengan melihat ukuran relatif dari masing-masing sektor. Penggunaan pie chart memudahkan pembandingan persentase antara bulan-bulan tanpa perlu memperhatikan sumbu waktu yang kontinu. Terakhir di sini ada plotting relationship. Di sini kami menggunakan scatter plot untuk menjelaskan hubungan antara nilai peak, nilai puncak dengan nilai average dari game The Room pada tahun 2016 sampai 2020. Nah, dapat dilihat di sana bahwa nilai puncak dan nilai rata-rata sedikit memiliki pola bergradien seperti garis bergradien satu, sehingga dapat dikatakan bahwa dua garis tersebut memiliki korelasi berbanding lurus. Nah, setiap titik pada scatter plot ini mewakili satu bulan dalam rentang waktu yang dipilih, dan jarak horizontal mewakili nilai rata-rata pemain, sedangkan jarak vertikal mewakili nilai puncak pemain. Sekian. Sekarang saya akan menjelaskan tentang korelasi. Nah, korelasi ini adalah hubungan antara beberapa karakter atau subjek-subjek dalam datasheet tersebut. Nah, di sini kita mengambil korelasi antara kolom average, gain, dan peak. Di sini bisa kita lihat kalau average dan gain itu korelasinya tidak terlalu terlihat ya, karena hanya 0,09. Sedangkan untuk average dan peak itu sangat terlihat banget korelasinya, bahwa benar-benar senilai ya. Maksudnya senilai itu gimana? Ketika average meningkat, peak dipastikan juga akan ada terjadi peningkatan. Dengan kita lihat karena korelasi average dan peak memiliki korelasi sebesar 0,9. Dengan korelasi gain dan peak juga sama seperti korelasi average dan gain, tidak terlalu terlihat korelasinya. Bisa kita lihat juga dalam scatter plot yang pertama. Scatter plot ini memberikan korelasi, menunjukkan korelasi antara average dan gain. Lalu yang kedua adalah scatter plot average dan peak. Di sini kita juga bisa lihat korelasi terlihat jelas di situ. Ketika peak 3 atau ke arah atas gitu ya, meningkat lebih tinggi, average-nya juga semakin meningkat. Selanjutnya ada plot dari scatter plot dari gain dan peak, dan sini kita juga bisa lihat tidak terlalu terlihat ya, beda sama yang tadi average dan peak. Nah, karena sudah sampai di kesimpulan dan pengakhir video ini, apa sih kesimpulan kita dapat? Nah, setelah kita dapat analisis data, didapatkan beberapa poin yang dapat ditemukan. Nah, setelah diketahui game-game yang populer di platform Steam dan sejenisnya, telah dibuat deskripsi mengenai atribut-atribut yang ada pada datasheet dan juga dibuat statistik pada umumnya. Serta juga telah dibuat visualisasi data untuk menggambarkan beberapa relasi data atau hubungan data yang ada pada datasheet. Telah dibuat juga hubungan korelasi antar atribut kuantitatif dan juga grafiknya untuk mempermudah melihat korelasi-korelasi tersebut. Nah, visualisasi dan analisa data ini dapat membantu kita memahami data, di mana di sini merupakan data game yang ada di Steam. Nah, itulah akhir dari presentasi ini. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kalian semua, dan terima kasih banyak telah menonton.